Hai semuanya, selamat datang kembali di channel TC Memo. Kali ini aku akan membawa kalian menjelajahi sebuah kota yang mungkin gak sepopuler Sydney atau Melbourne, tapi menyimpan sejuta pesona yang gak kalah keren. Yuk kita akan ke Perth, Australia. Kota yang tenang, bersih, dan penuh kejutan ini terletak di pantai barat Australia. Yuk kita mulai petualangan kita. Sejarah singkat mengenai Perth. Perth didirikan pada tahun 1829 sebagai koloni Inggris di bagian barat Australia. Awalnya wilayah ini dihuni oleh suku aborigin Noongar yang telah tinggal di sini selama lebih dari 40.000 tahun. Nama Perth sendiri berasal dari kota Skotlandia. Seiring waktu, kota ini berkembang dari pemukiman kecil menjadi salah satu kota paling makmur di Australia, terutama setelah ditemukan emas di wilayah sekitarnya. Kini, Perth dikenal sebagai kota yang modern, namun tetap mempertahankan kedekatannya dengan alam budaya lokal. Yang unik, Perth adalah salah satu kota besar paling terpencil di dunia. Kota besar terdekat adalah Adelaide, yang jaraknya kurang lebih 2000 km. Waktu dan cuaca yang terbaik untuk berkunjung di Perth. Perth ini memiliki iklim Mediterania, yang artinya musim panasnya panas dan kering. Sementara musim dinginnya sejuk dan agak basah. Musim panas berlangsung dari bulan Desember hingga Februari dengan suhu bisa mencapai 40 derajat Celcius, sangat panas. Musim semi antara bulan September sampai November. Ini adalah waktu terbaik untuk berkunjung di Perth karena cuaca sedang sejuk dan bunga liar mulai bermekaran. Jangan lupa ya, terbawa sunscreen karena matahari di Australia juga terkenal galak banget. Ada beberapa tempat wisata terpopuler di Perth. Yang pertama, Kings Park and Botanical Garden. Tempat ini lebih besar dari Central Park di New York. Di sini kita bisa melihat skyline kota Perth dan Sungai Swan. Ada juga jalur jalan kaki, taman bunga liar, dan monumen bersejarah. Tempat ini cocok banget buat piknik sore atau sekedar santai melihat sunset. Kemudian kedua adalah Hotel Loo Beach. Kalau kamu suka pantai ini adalah satu pantai tercantik di Perth. Airnya jernih, pasirnya putih, dan sunsetnya luar biasa. Tempat ini populer banget buat berenang, snorkeling, and makan fish and chips di pinggir pantai. Fremantle adalah kota pelabuhan yang arsitek dan penuh sejarah. Di sini kamu bisa menemukan bangunan kolonial, museum maritim, dan di pasar lokal yang seru banget. Jangan lupa cobain juga kopi di salah satu kafe Indinya. Rasanya luar biasa. Kemudian yang keempat, ada Rottnest Island. Pengen ketemu hewan paling fotogenik di dunia? Ke Rottnest Island aja. Di sini kamu bisa bertemu quokka, hewan kecil yang selalu terlihat tersenyum. Selain itu, pulau ini juga cantik, punya pantai-pantai cantik, jalur sepeda, dan spot snorkeling yang keren. Kemudian yang kelima ada Swan Valley. Cuma sekitar 30 menit dari kota Perth. Kamu bisa menikmati wine tasting, coklat buatan lokal, keju, madu, dan berbagai hasil pertanian segar. Tempat ini cocok banget buat one day trip. Dan yang terakhir ada Elizabeth Quay. Tempat ini adalah pusat wisata baru di kota Perth. Banyak restoran, jembatan ikonik, taman bermain, dan juga tempat naik ferry atau tur kapal menyusuri Sungai Swan. Kuliner di Perth sangat beragam karena berpengaruh
multikultural yang kuat. Kamu bisa menemukan berbagai jenis makanan dari Asia, Eropa hingga Timur Tengah. Ada fish and chips di pinggir pantai, cotelear dan fremantle. Dan ada juga meat pie, makanan khas Australia yang bisa kamu temui di banyak kafe lokal. Ada kangaroo stick, kalau kamu penasaran. Ini makanan khas Australia. Kemudian ada seafood segar, kemudian juga ada beberapa flat white coffee, minuman wajib di pagi hari di Aussie. Transportasi umum di Perth cukup baik. Ada bus gratis yang bernama CAT atau CAT Bus, Central Area Transit, yang melayani pusat kota di Fremantle. Selain itu juga ada kereta api, bus antar kota, dan sistem pembayaran elektronik yang praktis, Smart Rider. Kalau bus lebih bebas, kamu bisa sewa mobil, apalagi kalau ingin menjelajahi luar kota seperti Margaret River atau Pinnacle Desert. Australia memang dikenal cukup mahal dan perih juga termasuk, tapi kamu bisa hemat dengan masak sendiri atau menginap di apartemen. Menggunakan CAT bus untuk keliling kota atau bisa mencari penginapan lewat Airbnb. Ada tempat-tempat gratis seperti taman, pantai, dan galeri seni. Orang Perth terkenal ramah dan santai. Gaya hidup mereka dekat dengan alam. Jalan-jalan sore, bersepeda, atau piknik adalah hal biasa. Masyarakat juga sangat menghargai waktu pribadi dan menjaga lingkungan. Jadi, pastikan kita juga menjaga kebersihan ya, dan menghormati aturan lokal. Di Perth juga ada banyak acara budaya seperti Perth Festival, kemudian ada Sunday Market, dan banyak festival lainnya. Kalau kamu bakal melihat sisi kota Perth yang penuh warna di saat festival. Jadi, itu dia perjalanan kita di Perth. Kota yang tenang tapi penuh keindahan. Semoga kalian juga semakin tertarik untuk mengunjungi kota ini atau kota lain yang ada di Australia. Share pengalaman kamu ya apabila kamu udah pernah ke Perth. Dan jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi supaya nggak ketinggalan vlog berikutnya. Sampai jumpa di petualangan selanjutnya. Bye! Standard Indo-Pacific bottlenose dolphins that you also find out in the ocean. So we get two types. We get the ones that obviously live out in the ocean and decide to come into the river and check it out before departing again. However, we do have a resident pod or family of dolphins that live in the Swan River. 5 of these dolphins. They're very closely studied by Parks and Wildlife, which, as I mentioned, manage the Swan River, along with one of their local universities, Curtin University. As obviously the health of this pod of dolphins. Years ago got that freak accident claim for ESC follow.
Squad game is very, very important at this level. Maybe a starting 11 from every squad member needs to prepare and ready to take their moment. What a drive there by Young Experience personified.